tidak boleh makan menggunakan piring yang terbuat dari emas. Apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wali sa'ata wa salamah wal maghfirah wal i'anah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, syukur malam ini kita bisa menjalankan rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita. Terlebih nikmat iman dan Islam masih ada di dalam hati sanubari, sehingga kita tergerak untuk melangkahkan kaki, melengkangkan tangan, melangkah ke masjid fisabilillah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis taklim, dan nanti disambung dengan sholat isya. Biqauli hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya agar kita bisa mendapatkan syafaat, mengharap syafaat baginda Rasul nanti di yaumil kiamah. Yang saya hormati Ketua Masjid Fisabilillah, yang saya hormati jamaah pengajian Majelis Taklim Fisabilillah Kompleks Perumahan Green Garden. Kita nyambung yang kemarin kita sudah membahas babul miyah, menjelaskan tentang air. Sekarang masuk ke bab 2, masih dalam kitab Toharoh, bab 2, yakni babul aniyah, bab yang menerangkan tentang aniyah, wadah. Ya, wadah itu ya seperti bejana, piring, mangkok, nah itu wadah, dandang, ember dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi biddaraini amin ya rabbal alamin. An Hudzaifah bin Mayyani radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah muttafaqun alaih. An Hudzaifah bin Mayyan,
bersumber dari Hudzaifah bin Mayan. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma kepada Hudzaifah dan Mayan. Qala berkata siapa Hudzaifah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrobu, jangan minum siapa kalian, fi aniyatidz zahabi, dengan atau di dalam wadah dari emas, wal fiddati dan perak, wala ta'kulu, dan jangan makan siapa kalian, fi sikhafihima, dalam atau di dalam piring dari emas dan perak. Fa inaha, karena sesungguhnya perak dan emas itu lahum, untuk mereka, fid dunya, di dunia, walakum, dan untuk kalian, fil akhirati, di akhirat. Muttafaqun alaih. Jamaah pengajian yang saya banggakan, bersumber dari Hudzaifah bin Mayan, Rasulullah SAW bersabda, jangan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Contohnya menggunakan cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Apapun itu, ya. Biasanya kalau di tempat orang-orang kaya, ya kan, raja-raja itu biasanya wong toke-toke itu. Biasanya kan kalau ada, tapi jarang ya. Kalau ada piring dari emas lo dimaling wong udah. Hah? Kalau kuningan mungkin kuningan. Nah, itu. Selanjutnya juga tidak boleh makan menggunakan piring yang terbuat dari emas. Apa masalahnya? Nah, masalahnya sabda Rasul mengatakan sesungguhnya emas itu lahum, untuk mereka di dunia. Nah, mereka hum di sini adalah ditafsirkan atau diterjemahkan oleh ahli hadis, namanya adalah orang-orang kafir. Jadi emas itu untuk orang-orang kafir ketika di dunia. Wadah-wadah yang kalau kita makan biasa pakai piring biasa, piring seperti ini. Ini sudah lumayan. Maka ketika jamaah pengajian apabila di rumah, ya siapa tahu kan ada piring dari emas 24 karat. Kalau sepiring sebesar ini, kalau emas mungkin sekitar setengah kilo mungkin ya. Nah, setengah kilo. Jangan untuk makan, itu untuk hiasan, disimpan di dalam rumah atau di lemari. Kalau di lemari mungkin takut dicongkel orang, otomatis dalam apa itu, brankas, ya kan. Setahun sekali harus dikeluarkan zakatnya, ya kan, karena ada zakatnya, karena emas yang disimpan itu tersimpan sampai 1 tahun, itu nisabnya kan. Tapi dalam sebelum 1 tahun dipakai dulu misalkan, Pak, bukan 1 nisab lagi ya itu. Maka anting-anting itu ibu-ibu tuh gelang itu date zakatnya, karena dia dipakai terus, bukan hiasan lagi, dipakai terus. Yang namanya nisab tuh disimpan. Jadi emas itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Artinya emas untuk dijadikan sebagai alat kehidupan, seperti wadah, piring, ya kan, untuk perabotan rumah tangga lah. Itu. Walakum, untuk kalian, untuk kalian sabda Rasul, untuk kalian itu fil akhirah, nanti di akhirat. Mudah-mudahan saat ini kita di taman-taman surga, di majelis-majelis ilmu, itu harapannya nanti masuk surga, sehingga kita bisa menikmati apa yang disabdakan Rasul, pacak makan dan minum menggunakan wadah dari emas. Bayangkan, Pak, kalau wadah dari emas, erus dari emas, centong dari emas, Masya Allah. Wah, kalau malam dikepung wong dibongkar itu. Maka kenapa tidak boleh otomatis? Tidak boleh itu berarti kita tidak boleh berfoya-foya menampakkan kekayaan. Kita hidup sederhana.
Karena emas itu kan perlambang orang kaya raya. Maka ketika ada orang memakai gelang, ya, kalung sebesar ida, nah itu secara tidak langsung dia itu memamerkan, wah aku ini orang kaya. Tidak taunya emasnya imitasi kan. Kuningan biasa. Wah, ada emas, emasnya emas Dubai, ya, Dubai Gold itu lain lagi ya, itu kan multi level marketing. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita itu hidup sederhana. Artinya ya dengan memakai yang bisa kita pakai. Kalau kita makan sendok dari emas, semua terbuat dari emas, berarti menampakkan kecongkakan dan kesombongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-15. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamah, bersumber dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata siapa? Ummu Salamah. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi, adapun seseorang, yasrobu, yang minum siapa orang, fi ina'il fiddati, menggunakan wadah dari perak, innama, itu innama, sesungguhnya ya, yujarjiru, menyacah-nyacah, fi batnihi, di dalam perutnya ya, naro jahannama, menggunakan api dari neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah pengajian yang saya banggakan, ini hadis yang ke-15. Kenapa kita tidak boleh memakai wadah dari emas? Bersumber dari Ummi Salamah ya, Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang minum dengan wadah yang terbuat dari fiddah, emas ya, perak ya, fiddah itu perak atau emas, maka dia secara tidak langsung atau secara langsung telah menyacah-nyacah perutnya menggunakan api dari neraka jahanam. Menyacah-nyacah, berarti nanti di akhirat akan tercacah-cacah. Maka terjawab sudah kenapa tidak boleh menggunakan emas, baik makan dan minum-minum. Secara tidak langsung air itu nyacah-nyacah, nah, itu nyobek-nyobek ya usus kita, lambung kita dari api dari neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, dan kalau ada cangkir dari perak atau emas simpan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-16. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigha al-ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslim. Bersumber dari ya an Ibni Abbas, bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah ulama atau sahabat yang sangat masyhur dengan julukannya adalah Turjamul Quran ya, bisa katakan Turjamul Quran, Bahrul Ulum ya. Karena patokan-patokan terjemah Al-Quran pada masa sahabat, pada masa Rasul, sahabat ya, itu Ibnu Abbas adalah orang yang sangat dipandang. Maka dia terkenal dengan Bahrul Ulum atau Turjamul Quran. Luar biasa. Qala Rasulullah SAW, idza dubigha, ketika disamak. Ayat sama ini berarti hewan yang kulit ya, disama. Apa? Al-ihabu, kulit. Faqad tahura, maka sungguh-sungguh suci apa kulit. Akhraja, mengeluarkan hudral hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Jadi ketika ada kulit ya yang disama. Disama itu bahasa mencuci kulit
hewan itu namanya disamak, ya kan, bahasanya disamak. Kalau kita nyuci baju itu dicuci bahasanya kan. Wadah juga dicuci. Nah, ketika di kulit ada istilah namanya, bukan dicuci, namanya disamak. Maksudnya apa? Ya dicuci juga ada itu. Disamak tuh seperti misalkan nanti kan ada sabuk dari kulit, itu kan disamak dulu. Disamak. Maka ketika kulit yang disamak tersebut itu tohuro, suci, ya, tohuro suci. Wa inda arba'ah, menurut Imam Arba'ah, aima ihabun dubiro, apa saja yang namanya kulit kalau disamak berarti suci. Kulit ular disamak berarti suci, ya. Apalagi kulit ular itu kan biasanya itu nyamak kulit ular itu kan dijemur dulu, kemudian dikosok pakai banyu asem, ya, jemur lagi, ya, itu proses. Nah, kalau itu dilakukan, maka kulit tersebut akan menjadi suci. Ini, maka ada alat-alat kita, ya kan, perlengkapan kita itu dari kulit. Contohnya tas dari kulit, apalagi gantungan kunci dari kulit, ya kan, kunci mobil itu kan dari kulit, apalagi dari kulit banyak. Ikat pinggang kan dari kulit banyak. Nah, itu sesuatu, itu masuk dalam sesuatu yang dari kulit. Nah, kita yakin karena kita tidak nengok kan prosesnya, kita yakin itu sudah disamak. Karena perusahaan tidak mungkin serta-merta langsung kulit itu langsung dibuat, tidak mungkin, pasti ada proses. Nah, secara manual itu tadi menggunakan air asam, menggunakan daun bidara itu kan untuk nyuci kulit itu, maka akan menjadi suci. Siapa tahu kan lagi berjalan-berjalan ketemu terenggiling aja itu kan, kita ambil ininya kan, ambil daging dalamnya baik kan, dan itu masih berbentuk terenggiling itulah. Nah, tapi dicuci, disamak namanya, maka terenggiling itu tidak najis walaupun dia sudah berbentuk bangkai, karena sudah disamak tadi. Kan ada kan di rumah orang kaya itu harimau malahan, ya. Ya kan, apalagi burung dengan, nah, itu koleksi-koleksi itu pasti prosesnya sudah disamak. Jadi dipegang tidak najis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah, bersumber dari Salamah bin Wa an Salamati binil Mubhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tahuruha sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Salamah bin Muhabbik, bersumber dari Salamah bin Muhabbik. Berarti Salamah di sini nama laki-laki, Pak, ya. Salamah. Walaupun ada tarbuto kan kita kadang-kadang kalau ada H itu perempuan kan, tapi di Arab ini Salamah, nyatanya bin kan, berarti dia laki-laki. Jangan salah. Maisaroh. Nah, Maisaroh itu kan laki-laki loh di Arab. Ada kan nama Maisaroh. Dan seterusnya. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Qala, berkata siapa? Salamah. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati, ya, adapun disamaknya kulit bangkai itu tohuruha, menjadi suci apa kulit. Sohahahu, mensohehanhu terhadap hadis siapa? Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi sesuai dengan sabda ini jamaah sekalian, seluruh kulit, ya kan, kulit bangkai yang sudah disamak maka dia akan suci. Bangkai ini misalkan, bangkai apa yang berharga nih? Bangkai ulo sawo, ya tak? Ulo sawo kan bangkai kan? Nah, otomatis yang kita ambil adalah kulitnya. Kita kelebet, kalau bahasa Jawa dikelebet, kalau bahasa dikuliti. Ambil kulitnya seret dan kulitnya. Nah, kemudian dipenteng, di pakuan, di papan, di paku biasanya kan. Dijemur, cuci pakai
banyu asem, daun-daun, ya kan, jemur lagi, cuci lagi, ya itulah proses disamak. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka kulit itu tidak najis lagi. Karena apa yang mensucikan adalah disamak tadi. Nah, ini adalah proses. Tapi kalau kulit binatang yang berharga, ya, kalau tidak berharga untuk apa ada disamak? Kulit cingkuk misalkan, nah, kulit cicak, ada mungkin tuh apa? Kulit tikus, nah, disamak. Yang pasti yang barang-barang yang berharga, hewan-hewan yang mempunyai nilai daya jual. Berbeda dengan hewan yang halal ya, yang disembelih itu tidak perlu disamak, ya tidak perlu diproses, cukup disuci kemudian dimakan aja itu. Contohnya kulit sapi, ya kan, dan seterusnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Maimunata radhiyallahu anha qalat marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqala, kemudian bertanya siapa Rasul, bersabda siapa Rasul, lau ahadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha alma'u wal qaradu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Jamaah pengajian yang berbahagia, hadis yang ke-17 yang ke-18, wa an Maimunata radhiyallahu anha. Ini Maimunah baru perempuan ya, anha kan tadi. Kalau Salamah tadi anhu, berarti laki-laki. Nah, Maimunah ini perempuan. Kalau Maisyarah ini anhu. Kalau kita terjebak, kayak ada anak dinamakan Salamah misalkan. Kalau orang Arab nama laki-laki itu. Qalat, berkata siapa Maimunah, marra lewat siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha, melewati orang-orang yang menyeret kambing, Faqala, kemudian bersabda siapa Rasul, lau akhadtum iha baha, alangkah lebih baik kalian mengambil kulitnya, ya, alangkah lebih baik kalian mengambil kulitnya. Faqalu, maka kemudian menjawab siapa orang-orang yang nyeret kambing tadi. Faqalu ya, innaha, sesungguhnya kambing itu ya Rasul, maitatun, bangkai. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasul, yutahhiruha, ya, yutahhiruha, bisa mensucikan terhadap kulit tadi apa, alma'u, air, wal qaradu, dan daun bidara. Akhrajahu, mengeluarkan terhadap hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Daud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Jamaah sekalian, jadi ini penjelasan tentang disama. Kita kan bingung disama itu apa maksudnya. Ternyata disama di sini adalah yutahhiruha alma'u wal qaradu, mensucikan, bisa disucikan kulit tersebut dengan air dan daun bidara. Jadi menggunakan air asam. Proses tadi adalah dijemur dulu. Nah, itu prosesnya. Syukur-syukur ada daun bidara. Jadi Rasulullah itu berjalan melewati orang-orang yang narik kambing, yang nyeret kambing. Rasul ngomong, "Hei, alangkah baiknya ambil kulitnya wae. Bisa dimanfaatkan, ya kan? Bisa jadi apa? Beduk, bisa jadi terbang kan. Kalau lah bangkai dapat jadi makan lagi kambing kan, lah bangkai. Apapun baik kulitnya masih suci, bisa digunakan selain dimakan, Pak ya. Karena dia posisinya bangkai kambing. Akhirnya para orang-orang tadi menjawab, ya Rasul, ini adalah bangkai, bukan kambing sembelihan. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya bangkai itu bisa suci, ya, bisa disucikan dengan air dan daun bidara. Jadi kan kalau mungkin ngomong tadi kan, oh ini ada bangkai kambing tidak jadi makan, kita buang baik. Nah, alangkah baiknya diambil kulitnya baru dibuang. Kulitnya kan bisa digunakan untuk, kalau zaman dulu kan untuk baju kan, baju dari kulit dulu kan, jaket gitu kan, kayak itu. Apalagi musim dingin kan enak pakai itu. Itu. Oh. Jadi bisa diambil kulitnya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis ke-19. Wa an Abi Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab afanaqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Bersumber ya an Abi Sa'labah, bersumber dari Abu Sa'labah Al-Khusani radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allahu Gusti Allah, anhu kepada Sa'labah. Qala, bertanya siapa Sa'labah, ya kultu bertanya siapa Sa'labah, ya Rasulullah inna bi ardi qaumin, wahai Rasulullah kami berada di bumi kaum ahli kitab, bi ardi qaumi ahli kitab, aku berada di daerah wilayah ahlu kitab. Ahlu kitab itu ya kalau sekarang ini mungkin nanti lagi kan Nasrani Ortodok, ya kan. Kalau Ortodok itu adalah kuno, dia keyakinan dia sama, Tuhan itu esa, ya kan. Tinggal kitab sampai diikuti, misalnya kitab Zabur, baik kitabnya Nabi Daud, tapi dikatakan ahlu kitab. Cuman kitab yang dia pakai itu akan menjadi tidak berguna ketika Al-Quran sudah turun. Injil, ya kan. Injil itu kan mengatakan, di dalam Injil itu mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman ada nabi yang bernama Ahmad itu. Tapi kalian itu dipenggal, kalian disobek. Nah, yang ahlu kitab Ortodok yang lama itu meyakini dan bisa membaca, dan dia menjaga ada tuntunan syariatnya, ya sholat, ya kan, wudhu dan lain sebagainya. Nah, sahabat ini bertanya ketika dia berada di buminya ahlu kitab, apa yang dilakukan? Ya, afanaqulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan menggunakan wadah mereka? Kami makan dengan piring mereka? Qala, Rasulullah menjawab, la ta'kulu, jangan makan siapa kalian, fiha, menggunakan wadah milik ahlu kitab, illa alla tajidu, kecuali kalian tidak menemukan wadah lain, ya, selain wadah itu. Farsiluha, ya, tetapi farsiluha, maka basuhlah dulu wadah tersebut, wa kulu fiha, dan makanlah menggunakan wadah tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim atau kesepakatan Bukhari Muslim. Ini ya ahlu kitab, ya ahlu kitab, apalagi kalau kita makan pada di rumah, bukan kalau Kristen sekarang kan, kalau kalau agama Kristen sekarang bukan ahlu kitab kan. Nah, berarti di situ kita perlu kehati-hatian. Kalau kecuali tidak ada wadah lain kan, baru kita cuci. Siapa tahu kita ada kawan non muslim kan. Nah, dengan wadah-wadah mereka kita harus hati. Ini sifat kehati-hatian. Ya, kita tidak tahu kan apa itu kesuciannya. Nah, ahlu kitab saja Rasulullah melarang, ya kan, kecuali tidak lagi. Cuman ada piring itulah, tapi dicuci dulu, kita yang nyuci. Ini suatu kehati-hatian kepada ahli kitab, apalagi yang non muslim yang pasti, yang benar-benar dia tidak ngakui Nabi Muhammad, tidak ngakui Islam lah. Nah, itu berarti kita kalau bisa ya jangan bertamu ke sana lah. Nah, kalau nak makan ketemuan di luar be. Kalau misalkan partnernya non muslim misalkan, ayo kita makan di mana? Itu di pagi sore misalkan, ada apa-apa. Di mana lagi? Di mana Ustaz? Yang enak tuh pindang apa misalnya itu. Pindang Homs. Jauh, pindang ini bae yang depan pom bensin lama tuh. Tahu yang itu, Boleh gagan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu
tawaddu'u fi mazadatil mar'ati musyrikatin muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Wa an Imran bin Husainin, bersumber dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat Nabi itu tawaddu, berwudu siapa Nabi dan para sahabat, mim mazadatim mar'atin, dari atau menggunakan padasan. Nah, padasan tempat wudu ya, padasan. Kalau mazadah itu padasan, atau padasan Pak? Tempat wudu, ember yang dibolongin itu kan. Nah, tetapi itu madasa itu terbuat dari kulit. Nah, milik perempuan ya, padasannya perempuan, musyrikatin yang musyrik, muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Nah, jamaah pengajian yang berbahagia, Rasulullah dan para sahabat, bersumber dari Imran ya, itu berwudu menggunakan padasannya perempuan milik orang perempuan musyrik ya, perempuan musyrik. Tidak apa-apa, karena dia, kita pahami hadis ini, itu berwudu ya kan, bukan minum. Tidak, kalau minum lain lagi. Maka boleh ini menggunakan padasan yang padasan kulit. Kalau madasa itu padasan yang terbuat dari kulit, namanya mazadah, tempat wudu yang terbuat dari kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inkasaro fattakhadha makana sya'bil silsilatan min fiddatin, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ke-21 bersumber dari an Anasin, bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan nabiyyi, bahwasanya wadahnya Nabi ya, wadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu inkasaro, pecah. Fattakhadha, kemudian mengambil siapa Nabi, makana sya'bi, tempat yang pecah tadi, silsilatan, kemudian ditambal min fiddatin, dari perak. Akhrajahu, mengeluarkan terhadap hadis siapa? Bukhari, Imam Bukhari. Jamaah pengajian yang berbahagia, bersumber dari Anas bin Malik ya, suatu ketika ada Rasulullah SAW itu wadahnya pecah, kemudian pecahannya diambil ya, kemudian yang penting diambil, ditempel dengan menggunakan perak. Nah, ini tidak apa-apa, berarti kan berdasarkan hadis ini berarti tidak apa-apa menempel, tempelan perak. Mungkin perak ya disumpeli ya, tapi menggunakan perak. Akhrajahu Bukhari. Ini menunjukkan beda dengan wadah piring yang berbuat dari emas dan perak, cangkir, sendok dari perak, nempel setem, itu tidak apa-apa. Jamaah pengajian yang berbahagia, kesimpulannya adalah pertama, bahwasanya sebisa mungkin kalau kita punya wadah dari emas, piring dari emas, itu jangan digunakan untuk makan. Kalau kita menggunakan untuk makan, maka kita sama saja nyacah-nyacah, ngiris-ngiris perut kita ya, atau menyiapkan api untuk ngiris-ngirisnya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa menambah wawasan kita tentang tadi, pertama tentang wadah dari emas, tentang kulit yang disama, dan tentang padasan yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Allahumma inni istauda'tuka bima 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita berada di taman-taman surga di majelis ini, mendapatkan ridho dan menjadi hamba Allah yang diridhoinya fid dini wad dunya hatal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.